Di video ini saya akan membagikan pengalaman saya menyiapkan ujian online yang aman dari kecurangan. Saya sebetulnya tidak bisa mengklaim ini 100% aman, tapi setidaknya akan mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh siswa dalam ujian online. Disclaimer, video ini murni pengalaman saya, jadi apabila teman-teman ada saran, masukan, atau mungkin ada hal yang keliru yang saya sampaikan di video ini, bisa komen di bawah. Oke, di sini nanti saya akan menggunakan 3 aplikasi atau tools. Yang pertama adalah aplikasi yang akan saya gunakan untuk menampilkan soal serta menyimpan jawaban siswa. Aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi yang saya gunakan untuk memantau siswa sepanjang ujian. Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi yang saya gunakan untuk membatasi akses siswa terhadap perangkat komputernya sepanjang ujian. Nah, aplikasi apa sajakah itu? Yang pertama, saya akan menggunakan Google Form untuk menampilkan soal sekaligus menyimpan jawaban siswa. Yang kedua, saya akan menggunakan Zoom untuk melakukan pengawasan terhadap siswa secara real-time sepanjang ujian. Aplikasi yang ketiga, saya akan menggunakan Safe Exam Browser. Aplikasi ini digunakan untuk membuat sebuah environment yang terisolir. Jadi kita bisa menentukan aplikasi mana saja yang diizinkan dijalankan dalam environment Safe Exam Browser maupun tidak diizinkan dalam Safe Exam Browser. Dengan kata lain, kita membuat sebuah ruang virtual yang terisolasi sehingga siswa tidak bisa mengakses aplikasi yang tidak berkaitan dengan ujian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Google Form. Kenapa sih saya menggunakan Google Form? Jadi saat ini banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk mempublish soal. Misalnya saja menggunakan LMS seperti Moodle. Kalau di UGM sendiri digunakan Elok yang berbasis Moodle. Atau menggunakan situs berbasis kuis seperti Kahoot dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan website sekolah maupun website pribadi teman-teman. Di video ini saya ingin membuat yang sesimpel dan sesederhana mungkin. Ya, jadi teman-teman yang tidak memiliki background IT tidak perlu pusing dengan membangun situs tertentu maupun merancang website yang digunakan untuk menampilkan soal sekaligus menyimpan jawabannya. Oleh karena itu, saya akan menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini nanti akan kita gunakan untuk membuat soal sekaligus menyimpan jawaban siswa. Oke, kita buat dulu ya, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa langsung akses melalui Firefox. Saya merekomendasikan Firefox karena nanti untuk Safe Exam Browser dia berbasis Firefox. Jadi saya merekomendasikan untuk browser atau perambannya menggunakan Firefox. Ya, kita buka Firefox. Selanjutnya kita langsung saja buka di Drive Google. drive.google.com. Kemudian biasanya akan diminta untuk login ya. Login ke akun Gmail atau akun Google teman-teman. Ketika sudah masuk, teman-teman bisa langsung mengklik tombol new atau baru di situ, kemudian kita cari Google Form. Ya, sekarang kita bisa edit Google Form-nya, misalnya memberikan judul, kemudian memberikan input nama. Tentunya kita ingin setiap jawaban itu ada namanya ya, jadi kita buat nama dan informasi lainnya, misalnya NIM dan seterusnya. Selanjutnya saya akan membuat soal. Setelah membuat soal, saya juga akan membuat soal yang lain yang tipenya adalah upload file. Nah, di sini ketika kita membuat tipe upload file, nanti kita akan diberi warning atau peringatan bahwa nanti file yang diupload akan disimpan ke drive kita. Oke, kalau sudah, ini juga ada pengaturan tambahan, misalnya jenis file yang akan kita upload, ukurannya, dan juga jumlah filenya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan menyimpan link dari Google Form, karena link ini nanti akan kita masukkan
kita panggil melalui Save Exam Browser. Jadi bagaimana cara mendapatkan linknya? Silahkan langsung diklik saja di tombol send atau kirim. Kita klik, kemudian cari tombol icon yang mirip dengan icon attachment ya, ada di tengah. Kemudian saya biasanya menggunakan shorten URL atau perpendek URL. Oke, kemudian kita tekan copy. Ya, kalau sudah, kita sekarang akan mempaste atau menyimpan link ini di Notepad karena nanti akan kita gunakan. Saya buka dulu Notepad. Oke, untuk Google Form saya paste di sini. Ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya berarti tahap pertama yaitu penyiapan soal kuis, menyiapkan portal untuk menampilkan soal dan menyimpan jawaban sudah selesai. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk mengawasi siswa. Boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan Skype maupun yang lainnya. Di sini saya menggunakan Zoom. Ada alasan kenapa saya menggunakan Zoom di tengah kontroversi sekarang ya. Yang pertama adalah untuk Meet sendiri, saya tidak menggunakan Meet karena Meet berbasis web dan Save Exam Browser tidak friendly untuk double tap atau multi tap di dalam Firefox. Jadi tidak bisa digunakan dengan baik. Yang kedua, saya tidak menggunakan Skype karena Skype sendiri ketika dipanggil di dalam Save Exam Browser, dia akan benar-benar total menampilkan aplikasi Skype-nya, yang mana di situ bisa sharing screen, bisa chatting antar teman dan sebagainya, dan itu cukup beresiko untuk kecurangan. Jadi saya tidak menggunakan Skype. Instead, saya menggunakan Zoom. Karena di Zoom ini nanti saya minta mahasiswa untuk menginstal aplikasi klien dan hanya memasukkan kode meeting saja. Jadi memastikan bahwa mereka ya memang hanya ada di satu meeting itu saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Bagaimana cara menggunakan Zoom? Bisa langsung di-download saja untuk Zoom-nya. Kita cari. Oke, kemudian teman-teman bisa memilih di sini untuk yang hostnya. Kita host meeting dengan video, kemudian login. Nah, kalau sudah, kita bisa memilih di bagian meeting, kita bisa memilih di personal meeting room. Di situ nanti akan kita temukan informasi alamat meeting kita yang nanti bisa kita bagikan ke mahasiswa. Di situ sudah ada alamat meeting sekaligus passwordnya. Kita copy dulu ke Notepad karena nanti akan kita bagikan. Ya, sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk mendownload aplikasi klien, karena nanti akan kita panggil di Save Exam Browser. Kita download dulu kliennya, kita cari Zoom, kemudian download. Nah, ini kita bisa memilih untuk aplikasi kliennya. Ya, selanjutnya akan kita install. Oke, selesai. Nah, ini berarti sudah selesai untuk tahap kedua, yaitu menyiapkan aplikasi untuk mengawasi siswa. Sekarang setelah soal dan pengawas siap, saatnya kita menyiapkan environment untuk ujian, yaitu menggunakan Save Exam Browser.